Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi pada perkuliahan Kalkulus 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai materi barisan aritmatika. Nah, kalau teman-teman masih ingat, setelah materi barisan aritmatika itu, paling terakhir kita ada soal latihan yang saya meminta kepada teman-teman untuk mencoba mengerjakan di rumah. Nah, selanjutnya saya mengatakan bahwa pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi deret aritmatika, kita sebelumnya coba untuk membahas soal-soal latihan ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang kita coba untuk nomor 1. Diminta untuk tentukan suku ke-10 dan ke-15 dari barisan min 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama adalah kita menentukan suku awal. Suku awal itu adalah yang berada paling depan. Berarti min 3 adalah suku awal atau A-nya. Kemudian bedanya berarti kita mencari dari angka yang satu ke angka yang lainnya itu jaraknya berapa. Nah, saya mencari dari yang nilai positif. Dari 2 ke 7 berarti caranya 7 dikurangi 2. Hasilnya adalah 5. Berarti dari 2 ke 5, dari 2 ke 7 itu jaraknya adalah 5 angka. Nah, sehingga di sini yang ditanyakan adalah suku ke-10 dan ke-15. Berarti U10 dan U15-nya. Nah, penyelesaiannya adalah kita tulis dulu sukunya. Kita tulis rumusnya. Maaf, kita tulis rumusnya. Ini rumus barisan aritmatika. Nah, ketika yang ditanya U10, maka kita masukkan nilai-nilainya. A diketahui adalah min 3. Berarti min 3 ditambah. Nah, N-nya ini, karena yang ditanya adalah suku ke-10, maka ketika N-nya ini 10, di tengah juga kita ganti dengan 10. Sehingga 10 dikurangi 1, bedanya adalah 5. Berarti dikali 5. Nah, U10 sama dengan min 3 ditambah 10 kurang 1, 9. Berarti 9 nanti kita kalikan dengan 5. Berarti U10 sama dengan min 3 ditambah 9 kali 5 adalah 45. Berarti U10 sama dengan 42. Nah, itu jawaban untuk U10. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah U15. Untuk 15 atau suku ke-15 caranya sama. Kita masukkan nilai A-nya, berarti min 3 ditambah. Nah, N-nya ini kita ganti dengan 15. Karena N di depan juga 15. Berarti 15 kurang 1 dikali bedanya 5. Berarti sama dengan min 3 ditambah 15 kurang 1 adalah 14. Kita kalikan dengan 5. Kemudian min 3-nya kita tulis ulang, ditambah. Nah, 14 dikali 5 adalah 70. Berarti suku ke-15 adalah 67. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Ini menentukan suku ke-7 dan ke-20. Caranya sama seperti nomor 1. Kita tentukan A, nilai paling depan. Nilai awalnya adalah 4. Berarti A sama dengan 4. Nah, bedanya berarti jarak atau selisih antara satu suku dengan suku yang lainnya. Nah, bisa dengan cara kita kurangi. Berarti dari 4 ke 6 itu jaraknya adalah 2. Yang ditanya adalah U7 dan U20-nya.
Berarti kalau U7 kita ganti A-nya dengan 4, ditambah N-nya ini mengikuti N di depan, berarti 7. 7 kurang 1 dikali bedanya adalah 2. Kemudian 7 kurang 1 ini adalah 6. Berarti 4 ditambah 6 dikali 2. Nah, 6 dikali 2 adalah 12. Berarti U7 sama dengan 4 ditambah 12. Sama dengan 16. Kemudian kalau U20 berarti caranya sama. A-nya kita ganti dengan 4 ditambah, nah N-nya itu kita mengikuti N yang di depan. Berarti 20 dikurangi 1, kita kalikan, bedanya adalah 2. 20 kurang 1 adalah 19. Berarti U20 sama dengan 4 ditambah 19 dikali 2. Nah, 19 dikali 2 ini adalah 38. Berarti U20 sama dengan 4 ditambah 38. Sama dengan 42. Nah, jadi 1 sama 2 polanya sama. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, barisannya yang diketahui. Yang ditanya banyak suku dari barisan-barisan ini berapa? Jadi di sini ada titik-titik ya yang menandakan bahwa di antara 7 sampai ke 55 ini ada banyak angka sampai diperoleh nilainya 55. Berarti caranya adalah kita tentukan dulu nilai awalnya. Nilai awal atau nilai yang paling depan adalah -2. Kemudian kita cari selisihnya. Selisih atau bedanya adalah jarak dari suku yang satu ke suku yang lainnya. Jaraknya adalah 3. Kemudian UN-nya yaitu angka yang paling terakhir adalah 55. Kita mau cari 55 ini adalah suku yang keberapa. Karena kalau kita tahu 55 suku yang keberapa, maka kita tahu banyak suku dari barisan aritmatika ini. Berarti yang ditanya adalah nilai N-nya. Nah, caranya sama, kita tetap menggunakan rumus barisan aritmatika. Cuman di sini UN-nya kita sudah ketahui. UN-nya adalah 55. Berarti 55 sama dengan -2 dari A-nya ditambah N-nya karena kita belum ketahui, kita tulis ulang. N kurang 1 dikali bedanya adalah 3. Berarti 55 sama dengan -2 ditambah, nah ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. 3 dikali N adalah 3N. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Berarti 3N, ini ada tanda kurang, kita tulis ulang, dikurangi 3. Selanjutnya 55 sama dengan, nah -2 yang saya kasih kotak ini, -2 sama -3 ini bisa dijumlahkan. Jadi kita jadikan 1, -2, -3 ditambah 3N. 55 sama dengan -2 dikurangi 3 berarti -5 ditambah 3N. Nah, -5 dari kanan kita taruh ke sebelah kiri sehingga dia menjadi positif. 55 ditambah 5 sama dengan 3N. Berarti 60 sama dengan 3N. N-nya sendiri berarti 60 dibagi 3. Maka N sama dengan 20. Berarti dari -2 sampai angka 55 itu banyaknya adalah 20 suku atau ada 20 angka di dalam barisan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Jika diketahui suku kedua dan ketiga, berarti U2-nya kita ketahui nilainya adalah 2. U3 kita ketahui nilainya adalah 5. Nah, bedanya juga kita ketahui 3. Yang ditanya barisannya. Maka, kita tetap menggunakan rumus barisan aritmatika.
Kita cari dulu nilai awalnya. Berarti kita mulai dari nomor suku nomor 2 atau U2. U2 sama dengan A-nya tulis ulang ditambah N-nya mengikuti N yang di depan. Berarti 2 dikurangi 1 bedanya adalah 3. Nah, U2 kita ketahui nilainya adalah 2. Berarti 2 ditambah A ditambah 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 dikali 3. Maka 2 sama dengan A ditambah 3. Nah, 3 ini dia pindah ke sebelah kiri. Berarti 2 dikurangi 3 sama dengan A. Berarti A-nya sendiri adalah negatif 1. Berarti dalam barisan tersebut, yang paling pertama adalah atau suku awalnya negatif 1. Kemudian ada angka 2, angka 5. Nah, ini yang udah kita ketahui. Nah, suku berikutnya berarti karena bedanya 3, tinggal kita tambahin saja dengan 3. Berarti 8, 11, dan seterusnya. Dan seterusnya ini tinggal teman-teman tambahkan 3 aja terus. 11 tambah 3 berarti di sini ada 14. Kemudian 14 ditambah 3 berarti di sini ada 17. Dan seterusnya. Jadi dari teman-teman aja mau mau membuat barisannya sampai berapa. Jadi dan seterusnya berarti masih banyak angka di belakangnya. Nah, sekarang ke nomor 5. Caranya sama. Yang diketahui adalah suku ke-5 dan ke-10. Nah, di sini tulisannya berturut-turut, berarti sesuai urutan. Berarti U5-nya 3, U10-nya 28. Nah, bedanya di sini dikatakan 5. Berarti tiap dari angka yang satu ke angka yang lainnya, kita jumlahkan dengan 5. Sekarang kita mulai dari barisan aritmatikanya kita tulis, kemudian kita cari nilai awalnya. Mulai dari U5 dulu. Nah, U5 sama dengan A ditambah N kurang 1B. N-nya mengikuti yang di depan, berarti 5 kurang 1, bedanya adalah 5. Terus U5-nya sama dengan 3 ditambah A ditambah 5 kurang 1 adalah 4. Berarti 4 dikali 5. Berarti 3 sama dengan A ditambah 20. 20 ini diperoleh dari 4 dikali 5. Selanjutnya 20 ini kita gabung dengan 3. Jadi di sini menjadi 3 dikurang 20 sama dengan A. A-nya sendiri sama dengan negatif 17. Berarti negatif 17 dulu di depan. Kalau mau cari U2, berarti dari negatif 17 kita tambahkan dengan 5. Berarti dapatnya negatif 12. Nah, karena 3 ini terletak pada suku kelima, berarti 3 ini di sini ya, U5. Nah, ini kan U1 nilai awal. Ini U2-nya. U3-nya berarti dari negatif 12 kita tambahkan lagi dengan 5. Berarti negatif 7. Nah, U4 berarti dari negatif 7 kita tambah lagi dengan 5. Berarti negatif 2. Nah, negatif 2 ke U5 berarti kita tambahkan dengan 5 lagi. Berarti nanti dapat dari negatif 2 ditambah 5 dapat 3 dan seterusnya. Ini kan U10-nya 28 dan seterusnya. Terus kalau ada teman-teman yang nanya, Ibu, itu kan Ibu selalu mulai dari suku yang paling depan. Kayak yang di sini, yang diketahui U2 dan U3. Ibu cari nilai A-nya pakai U2. Yang ini diketahui U5 dan U10. Ibu pakai U yang paling depan, yang paling kecil, untuk mencari nilai A. Kalau saya mau cari nilai A pakai U10 atau suku ke-10, bolehkah tidak, Ibu? Boleh. Jawabannya boleh dan hasilnya akan sama. Teman-teman bisa coba di rumah kalau pakai U10. Saya mau coba cari nilai A atau nilai awalnya pakai U10.
Nanti hasilnya teman-teman pasti dapat A-nya juga sama dengan negatif 17. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di rumah ya. Nah, jadi itu untuk jawaban pembahasan latihan barisan aritmatika. Nah, selanjutnya kita ke deret aritmatika. Nah, kalau berbicara tentang deret, kalau ada penyebutan tentang deret, berarti itu kita berbicara tentang penjumlahan. Menjumlahkan suatu barisan aritmatika. Itu berarti deret aritmatika. Nah, tujuannya di sini nanti diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan. Jadi deret aritmatika itu apa? Kalau barisan aritmatika, nah, teman-teman sudah ketahui bahwa barisan yang memiliki selisih atau bedanya itu tetap dari angka yang satu dan ke angka yang lainnya. Nah, itu barisan aritmatika. Dan selisih atau bedanya itu biasanya diperoleh dengan penjumlahan atau pengurangan. Dari angka yang satu ke angka yang lainnya kita jumlahkan atau kita kurangi. Nah, itu pada pertemuan sebelumnya sudah teman-teman pelajari ya. Ada beberapa jenis barisan, ada yang bedanya diperoleh dengan kita menjumlahkan, ada bedanya itu ternyata dengan pengurangan bernilai negatif. Nah, sekarang kalau untuk deret, berarti kalau berbicara tentang deret, berarti adalah penjumlahan. Suatu deret adalah jumlah suku-suku suatu barisan. Berarti kita menjumlahkan barisan, itu kalau deret. Nah, di sini ada SN. Deret itu dinotasikan atau disimbolkan dengan SN. Berarti deret itu adalah kita jumlahkan. Setiap barisan-barisannya itu kita jumlahkan. Nah, contohnya seperti ini. Ada barisan 8, 12, 16, 20, 24. Ini barisan aritmatika. Karena bedanya kita jumlahkan. Dari 8 ke 12 kita tambah 4. Dari 12 ke 16 kita tambah 4. Jadi bedanya ini 4 dengan cara kita jumlahkan. Berarti ini barisan aritmatika. Maka kalau ditanya deret aritmatikanya, berarti barisan ini kita jumlahkan. Jadi 8 ditambah 12 tambah 16 tambah 20 tambah 24 itu sama dengan deretnya berapa hasilnya. Nah, untuk menjumlahkan begini, biasanya kalau secara manual kita akan kerepotan. Makanya di sini kita diberikan rumus. Rumus di sini ada dua rumus. Rumus yang pertama digunakan ketika kita mengetahui banyak suku yang ingin dijumlahkan dan kita tahu nilai dari suku tersebut. Misalkan ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Nah, coba jumlahkan 5 suku dari barisan aritmatika ini. Dan kita tahu suku kelimanya atau suku terakhir yang mau dijumlahkan ini bernilai 24. Nah, maka kita gunakanlah rumus yang di atas UN. Nah, tapi ketika misalkan ini cuma diketahui 5 suku, sedangkan kita mau mencari jumlah deret 10 suku misalkan, sedangkan di barisan aritmatika ini cuma sampai 5, suku ke 10-nya nggak ada. Nah, ketika kita tidak mengetahui nilai suku ke 10-nya, maka barisannya kita pakai yang di bawah. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya ini. Ini secara manual kita peroleh hasilnya 24. Nah, sekarang kita coba pakai rumus yang ini. Karena kita sudah ketahui, ini berarti kita mencari jumlah deret untuk 5 suku ya. Nah, kita ketahui suku kelimanya, UN-nya adalah 24. Berarti karena ini mencari suku kelima, maka N-nya adalah 5. Ini nanti menjadi S5. Karena S5, maka di sini menjadi 5/2
Dikali A-nya. A-nya paling depan kita ketahui adalah 8. 8 kita tambah dengan suku kelimanya adalah 24. Hmm. Berarti nanti sama dengan, saya tulis di sini saja ya, sama dengan kita tulis ulang 5/2 terus 8 ditambah 4 adalah 32. Nah, sama dengan, nah ini teman-teman bisa 5 dikali 32 dulu baru dibagi 2. Tapi karena 32 sama 2 bisa disederhanakan, saya coret saja. 32 dibagi 2 itu hasilnya adalah 16. Sehingga 16 dikali 5 hasilnya adalah 80. Nah, hasilnya sama seperti di atas. Baru kalau ada yang bertanya, Ibu, itu kan ada 2 rumus. Kalau misalkan saya tetap mau pakai rumus yang di bawah saja bagaimana? Saya bingung pakai rumus yang di atas. Nah, jadi teman-teman boleh juga kalau mau menggunakan rumus yang di bawah ini. Nah, misalkan dari soal ini, dari deret 5 suku ini, coba teman-teman pakai rumus yang di bawah. Berarti kan tetap teman-teman tulis kembali S5. Nah, S5 sama dengan 5/2. Ini 5/2. Terus dalam kurung 2A. Berarti 2 teman-teman kalikan dengan A di depan. A-nya di depan itu kan 8. Berarti 2 dikali 8. Ini saya langsung ya. Berarti 16 ditambah N-nya adalah mengikuti N yang di depan. Berarti 5. Berarti di sini 5. N-nya 5. Kita kurangi dengan 1. Berarti hasilnya di sini adalah 4. 4 dikali bedanya berapa? Dari 8 ke 12 itu jaraknya adalah 4. Karena 8 tambah 4 hasilnya 12. Dari 12 ke 6 itu juga jaraknya 4. Karena 12 ditambah 4 hasilnya adalah 16. Dari 16 ke 20 itu jaraknya juga 4. Karena 16 tambah 4 adalah 20. Dari 20 ke 24 juga itu jaraknya 4. Karena 20 ditambah 4 hasilnya adalah 24. Nah, berarti konsisten ya. Bedanya adalah 4. Berarti nanti di sini 4 kita kalikan dengan 4. Oke. Selanjutnya kita tulis kembali 5/2. 5/2. Saya tulis begini ya, karena tempatnya nggak cukup. Dalam kurung 16 kita tulis ulang. Ingat, yang kita kerjakan dulu adalah perkaliannya. Nah, 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 16. Berarti nanti akan menjadi seperti yang di atas. Nah, akan kembali ke sini ya. Teman-teman lihat bentuknya nanti akan menjadi 5/2 dalam kurung 16 tambah 16 itu hasilnya adalah 32. Berarti nanti akan kembali ke bentuk ini dan hasil akhirnya juga adalah 80. Jadi sama saja ya, mau pakai rumus yang di atas atau rumus yang di bawah. Tapi rumus yang di atas ini hanya bisa digunakan kalau kita mengetahui suku yang ingin kita cari deretnya. Jadi kalau cari suku jumlah deret dari 5 suku, maka nilai dari suku kelimanya kita harus tahu dulu.
Kalau kita nggak ketahui, kita nggak bisa pakai rumus yang di atas. Tapi kalau rumus yang di bawah ini berlaku secara umum. Mau kita ketahui nilai sukunya atau kita tidak ketahui, tetap bisa kita gunakan. Nah, ini ada contoh juga. Misalkan di sini jumlah deret aritmatika dari 17 tambah 20 dan seterusnya. Kita mencari jumlah 20 suku. Jadi ini sudah langsung berbentuk deret, bukan barisan lagi. Kalau dibilang barisan aritmatika dari deret ini, berarti tanda tambahnya dihilangkan, diganti dengan tanda koma. Tapi ketika dia sudah berbentuk penjumlahan, berarti ini sudah langsung berbentuk deret. Kalau ditanya 20 suku pertamanya, berarti nanti akan menjadi S20. Nah, kalau dibilang S20, karena dibilang 20 suku, sedangkan suku yang ditampilkan ini hanya sampai 4. Ini A-nya, suku pertama, U2, U3, U4. Dia cuma sampai U4. Nah, dia tidak menampilkan suku ke-20. Padahal yang ditanya adalah jumlah 20 suku. Berarti kita pakai rumus yang di bawah ini. N per 2 dikali 2A tambah dalam kurung N kurang 1B. Ingat rumus ini, berarti nanti di sini N per 2. N per 2-nya akan menjadi 20 per 2. Terus buka kurung, rumus berikutnya adalah 2A. 2A berarti 2 kita kalikan dengan A-nya, nilai paling awal. Berarti 2 kita kalikan dengan 17. Ditambah N kurang 1B. N-nya mengikuti N yang di depan, berarti di sini 20. 20 dikurangi 1 terus dikali B, bedanya. Berarti jarak antara suku yang satu ke suku yang lain. Dari 17 bisa dapat 20, berarti di sini ditambah dengan 3. Dari 20 ke 23, berarti di sini ditambah dengan 3. Dari 23 ke 26, berarti di sini ditambah dengan 3. Berarti bedanya adalah 3. Nah, di sini tinggal teman-teman sederhanakan yang bisa disederhanakan. 20 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10. Kemudian buka kurung. Nah, ini perkalian ya. 2 dikali 17. Ini kan 2A. 2 dikali 17. Hasilnya adalah 34. Ditambah 20 kurang 1. Berarti dalam kurung di sini adalah 19. Nah, 19 kita kalikan dengan 3. Bedanya 3. Berarti sama dengan, nah yang lain teman-teman tulis semuanya. Ini aja dulu yang dijumlahkan karena ada perkalian. Berarti 10 buka kurung 34. Nah, ditambah berapa nih? 19 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 57. Kalau saya salah, teman-teman bisa koreksi ya. Nah, sama dengan 10-nya ditulis ulang. Sekarang yang kita jumlahkan adalah yang di dalam kurung. 34 ditambah 57. Hasilnya adalah 91. Berarti S20 hasilnya adalah 910. Jadi jumlah 20 suku pertama berarti dari 17
kita jumlahkan sampai kita jumlahkan di suku yang ke-20. Nah, nanti ada suku ke-20. Berarti teman-teman menjumlahkan dari 17 ditambah 20 tambah 23 tambah 26 dan seterusnya sampai ditambah pada suku ke-20. Itu nanti jumlah secara keseluruhannya adalah 910. Nah, untuk contoh nomor 2, nanti teman-teman bisa cari di rumah, dicoba-coba kerjakan. Caranya sama kayak contoh 1. Nah, setelah itu nanti ada latihan nih untuk menguatkan pemahaman teman-teman tentang deret aritmatika. Jadi, teman-teman bisa coba kerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan bahas ini lagi. Seperti barisan aritmatika yang tadi saya bahas. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas ini dulu. Terus pertemuan berikutnya juga kita lanjut ke materi mengenai barisan geometri. Nanti teman-teman bisa lihat apa bedanya barisan aritmatika dengan barisan geometri. Nah, itu pada pertemuan selanjutnya. Jadi saya rasa materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di waktu berikutnya.